Ya, dan lebih jauh kita akan membahas bersama dengan Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Hipnu. Selamat malam Mas David. Ya, sehat Pak Hipnu? Sehat, ya Oke, sehat, baik. sehat. Pak Hipnu, ini persidangan baru saja usai dengan terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan sejumlah saksi ini ya. Saksi-saksinya ada ajudan-ajudan, lalu kemudian ada ART juga. Kalau menurut Anda mengenai persidangan kali ini, apa yang menjadi catatan penting di sini dan fakta-fakta apa yang menurut Anda ini adalah fakta yang penting pada hari ini? Ya, ini Mas David, penting pertama adalah bertemunya antara FS, Bu PC, dan para ajudan dan ART-nya. Itu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, kalau yang terkait substansi kesaksiannya, tampaknya ada yang kurang pas kan itu. Karena apa? Kesaksian-kesaksian daripada saksi primer, yaitu apa yang ia lihat terhadap ajudannya, tampaknya masih ada yang ditutupi kan itu. Sehingga seolah-olah kejadian itu belum ada suatu yang signifikan terjadinya suatu perbuatan pembunuhan berencana. Di titik mana yang Anda anggap ini ditutup-tutupi? Satu, komunikasi hubungan antara tadi saksi yang sampaikan. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Satu, kedua, kaitannya ulang tahun juga tidak ada suatu sama sekali, kan gitu kan. Jadi tampaknya memang pertanyaannya belum menyentuh persiapan yang terjadi dalam suatu kejahatan yang di sana. Jadi belum tampak sekali apakah ini ditutupi, apakah memang pertanyaannya ke sana. Karena namanya suatu kesaksian di persidangan itu adalah saksi yang dihadirkan di sini adalah saksi acap, saksi yang memberatkan. Tapi rupanya belum menyentuh mana yang memberatkan. Jadi suatu keadaan yang masih biasa-biasa saja. Menurut Anda kenapa demikian? Ya, tampaknya belum memberikan suatu jawaban pada suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi masih datar, ibaratnya adalah sebagai pra suatu perbuatan. Jadi belum pada suatu perbuatan. Nah disinilah munculnya, jadi belum menyinggung ini Mas, menurut saya. Tapi jaksa penuntut umum dan hakim juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kan ya? Apakah mereka mau melihat gambaran utuhnya pra peristiwa atau bagaimana? Kenapa mereka tidak menyentuh ke intinya yang pidana pembunuhan berencananya? Saya melihatnya masih pra, tapi memang ada yang terkait dengan senjata sudah ada, kaitannya sarung tangan juga sudah disebutkan kan gitu kan. Tapi pertanyaan yang terakhir tadi, kaitan saksi yang terakhir tadi, kelihatannya belum ada suatu relevansinya. Memang ada yang relevansinya, kan ada kalau nggak salah ada 10 ini Mas. Kami tidak mengikut seluruhnya, tapi ada yang sudah masuk pada titik ada suatu perencanaan pembunuhan, ada yang tidak. Itulah yang terakhir ini rupanya tidak ada kaitannya. Memang kalau kita mencari saksi itu agak sulit untuk mencari. Itulah yang saya kira kita apresiasi pada jaksa penuntut umum, siapapun yang ada dalam suatu TKP, apakah itu mengetahui atau tidak mengetahui, tanpa mengesampingkan suatu pemahaman, harus diajukan dulu. Nah itu yang harus kita lakukan. Karena dalam suatu ilmu pengungkapan Mas, ilmu kriminalistik itu jangan pernah sekali-sekali penyidik atau penuntut umum mengabaikan suatu bukti yang mungkin pada waktu itu kurang bernilai, kan itu. Sehingga walaupun memang kurang bernilai, diajukan. Karena nanti akan suatu timbul pertanyaan-pertanyaan yang siapa tahu dari pertanyaan itu ada suatu nilai di dalam suatu pembuktian. Oke, jadi baik. Jadi bukti-bukti apa yang Anda melihat bahwa ini sepertinya tidak kuat begitu atau jadi lebih seperti kelihatan diabaikan begitu oleh hakim dan jaksa? Satu, kaitannya dengan jumlah ajudan, tugas ajudan dan sebagainya. Ini saya kira tidak pada relevansinya. Kemudian terkait dengan masing-masing tugas ajudannya seperti apa. Itu semuanya memang tidak ada relevansinya Mas David. Tapi bagian dari interogasi itu adalah melihat latar belakang nantinya. Itu. Latar belakang dari masing-masing ajudan itu yang mana pada saat eksekusi ya itu bisa dilihat sebetulnya masing-masing
ajudan yang paling dekat itu siapa? Kita ingat loh, ada 4 loh. 4 itu saya kira FS bisa melihat ada urutan 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin, ya jawaban normatifnya sama, pasti. Tapi secara materialnya pasti ada suatu kedekatan tertentu yang patuh, kurang patuh, kan gitu. Itu bisa terlihat itu nantinya dalam suatu persidangan. Ini kan baru kedua, belum ada konfrontasi saksi yang lain, Mas David. Jadi saya kira terlalu dini kalau kita menyampaikan masuk pada suatu pembunuhan, belum. Ini masih pra semua. Masih gitu. pra semua, baik. Tapi kalau dilihat dari pernyataan saksi-saksi gitu dikatakan bahwa sebenarnya Joshua pada saat itu juga akrab gitu dengan mereka. Ketika ditanya juga ketika pada saat itu Daden ya kalau nggak salah yang kemudian berbincang-bincang dengan Joshua itu masih membicarakan mengenai pacarnya, pasangan hidup, kemudian ini bagaimana ada lelah begitu atau jenuh begitu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan mereka dekat gitu, sudah lama dan akrab begitu? Ya, sebagai kita kembali pada saksi primer ya, saya melihatnya sebagai saksi primer, sebagai akademis ya. Dalam hal seperti ini masuk sebagai keakraban yang luar biasa karena pilihan suatu sebagai ajudan ya ataupun sekretaris ya itu paling tidak kalau kita lihat dalam suatu kejadian harus bisa memahami induk semangnya, harus bisa memahami atasannya. Itu loh, ini yang harus dipahami sehingga mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu setiap perintah apapun yang dilakukan melihat suatu kondisi seperti ini relasi kekuasaannya menjadi suatu maksud. Itulah yang disebut di dalam suatu prinsip pembuktian itu ada Bovis Foring. Bovis Foring itu nilai kekuatan pembuktian. Nah, nilai kekuatan pembuktian yang ada di sini kelihatannya masih 50-50 dalam kasus kayak yang tadi. Saya maksudnya seperti itu. Baik, kalau Anda lihat dari pengakuan para saksi begitu ya, terus kemudian mungkin juga dari pihak keluarga yang sempat juga bersaksi, Joshua itu dikatakan bahwa sebenarnya sudah menganggap keluarga Sambo atau Ibu PC juga bahkan sebagai ibu dan bapaknya ya, Ferdi Sambo juga sebagai ibu dan bapak. Nah, lalu dari pihak ajudan juga mengatakan bahwa mereka juga cukup dekat. Tetapi kemudian mendadak situasi itu berubah drastis, tahu-tahu Sambo bisa murka menurut keterangan Sambo ya, menurut keterangan Sambo bisa murka lalu menembak Joshua pada saat itu dengan meminta Ricky Rizal pertama, lalu yang kedua adalah Eliezer. Nah, menurut Anda di sini ada nggak sebenarnya kemungkinan untuk kemudian murka sementara mereka sebenarnya dekat begitu? Ya, suatu yang murka atau tidak itu apabila ada suatu perintah yang diinginkan namanya suatu pimpinan, apalagi itu jalur komando. Perintah itu mesti harus dilaksanakan, kan gitu. Tapi ini ada suatu perintah yang tidak mampu melaksanakan karena pertimbangan yang lain. Disinilah ada suatu yang sifat, wah ini anak buah yang tidak berani, ini tidak tatak kalau gitu. Sehingga perlu ada ajudan lain. Disinilah saya melihat memang kayaknya Sambo juga melihat tataran di para ajudannya, mana yang berani, mana yang kurang berani, atau mana yang kurang setengah berani. Karena kita lihat kultur dalam suatu organisasi relasi kekuasaan itu adalah tanda petik komando, walaupun bukan komando, kan itu loh. Ini yang salahnya kan di sana di situ itu. Sehingga kalau walaupun komando tapi kulturnya komando, seolah kalau memang tidak melakukan suatu perintah itu berarti suatu yang tidak baik, tidak patuh kan gitu. Padahal itu perintahnya adalah perintah salah, perintah melanggar undang-undang. Itu Mas David. Disinilah maka perlu ada suatu penjelasan bahwa kenapa sampai dia tidak mau? Ya kan memang bukan pada tupoksinya melakukan suatu pembunuhan, melakukan suatu pekerjaan yang dilarang undang-undang. Ini saya kira yang juga harus dipahami nanti di dalam suatu pemeriksaan pembuktian. Nah, pertanyaannya kenapa mau? Karena tekanan yang luar biasa, kan itu loh. Menghendaki, mengetahui tapi tidak menghendaki. Itu Mas David. Ini yang tali ulurnya suatu sistem organisasi antara relasi pimpinan komando itu seperti itu. Kalau dari sisi hukum sendiri, hukum pidana dan dalam persidangan, menurut Anda bagaimana hakim dan mungkin jaksa begitu ya mengatur strategi untuk bisa memunculkan hal tersebut
di dalam persidangan mendorong saksi ataupun bahkan nanti ada saksi ahli juga kan untuk bisa memunculkan apa yang Anda katakan tadi. Ya, kita kembali lagi pada asas pembuktian, Mas David. Asas pembuktian, hakim selalu berpikir objektif. Objektif hukumnya, objektif perkaranya. Beyond a reasonable doubt. Jadi betul-betul sesuai dengan sebab akibat. Sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga makanya sejak tadi hakim melihatnya ketika ada suatu kejanggalan terus diulang kembali. Kalau memang diulang salah, di cross check dengan saksi yang lain. Kalau tidak, diancam dengan sumpah palsu. Karena hakim selalu sudah punya pandangan yang objektif bahwa ini adalah suatu perkara terkait dengan pembunuhan. Kenapa saksinya menyatakan seperti ini? Apakah ada suatu rekayasa? Apakah ada suatu aturan diatur tersendiri? Itu yang dibuka. Karena dari buktinya sudah ada, bukti korban sudah ada, senjatanya sudah ada, caranya sudah. Jadi ini sebetulnya hakim dan penuntut tinggal memformulasikan dari suatu peristiwa dari keterangan-keterangan yang ada. Ini yang sedang muncul di situ. Tapi dalam perkembangan, Ya, nah sementara kalau kita perhatikan baik-baik ya Pak Hipnu, bahwa kemudian kuasa hukum dari PC dan juga FS itu mengarahkan kepada peristiwa di Magelang yang kita tidak tahu apakah itu ada atau tidak kebenarannya, tapi peristiwa pelecehan seksual. Lalu kemudian bicara juga tadi memunculkan ada suatu yang disebut dengan tim kuasa hukum melayangkan surat keberatan kepada majelis hakim dan yang isinya dugaan Yosua memiliki kepribadian ganda gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian dimunculkan oleh kuasa hukum di dalam sebuah persidangan yang notabene lokusnya saja ada di Jakarta, lalu kemudian berujung kepada 340. Nah, apa yang Anda lihat dari aksi para kuasa hukum ini? Ya, kita kembali pada teori persidangan. Nah, di dalam suatu teori persidangan, pandangan penasihat hukum itu adalah pandangan objektif hukumnya, tapi subjektif perkaranya. Nah, itu Mas David. Objektif hukumnya, subjektif Boleh perkaranya. Dijelaskan, Pak? Artinya, melihat suatu perkara ini akan dibawa, karena kemarin penuntut umum tidak pernah menyinggung masalah di Magelang, kan gitu loh. Padahal namanya suatu kejahatan perlu adanya motif, Mas David. Motifnya apa? Oh, motifnya ada di Magelang, kan itu. Nah, disinilah yang terus dikejar oleh penasihat hukum sehingga menjadikan bahwa ada yang terlupakan di dalam suatu perumusan surat dakwaan, kan itu. Sehingga di Magelang inilah yang menjadikan suatu penyebab terjadinya suatu peristiwa hukum di Jakarta. Jadi bukan di Jakarta. Nah, disinilah mengarahkan sehingga adanya suatu nanti ada suatu kondisi yang agak diobskurkan dalam pembuktian nanti, kan itu. Inilah yang saya kira suatu yang langkah cerdas penasihat hukum untuk membawa ke arah ke Magelang sehingga nanti suatu pembuktiannya agak menjadikan suatu bias, kan itu. Kalau bias, suatu pembuktiannya diharapkan nanti adanya suatu tidak terbukti, arahnya kan seperti itu. Atau yang kedua, motifnya itu juga ada di Magelang yang selama ini tidak pernah timbul. Karena motif di Jakarta tidak pernah ketemu, motif di Jakarta dinyatakan tidak terbukti, kan gitu Mas David. Sehingga motifnya ada di Magelang. Nah, rangkaian kegiatan ini kalau itu memang masih dibuktikan nanti menjadikan suatu perkara nanti Pak FS dan Bu PC bisa menjadikan hukumannya lebih ringan karena ada motif yang luar biasa sehingga menimbulkan ada suatu pembunuhan berencana. Tapi bukankah kemarin sempat sering dikumandangkan ya bahwa motif itu nggak terlalu utama begitu karena sudah ada pidananya bahwa ada orang yang tewas di situ terlihat dan sudah ada yang mengaku juga melakukan pembunuhan itu hanya memang karena pasalnya 340 jadi harus dicari tahu ininya apa artinya perencanaannya itu waktunya jadi diketahui di situ. Bukankah karena ada itu nggak terlalu penting begitu artinya motif itu di sini? Betul, dalam hal pembuktian berencana tidak penting, tapi untuk mencari keringanan, nah ini keringanan karena nanti di dalam suatu putusan itu adalah yang memberatkan dan meringankan. Jadi kejadiannya suatu perbuatan hukum ini dikarenakan adanya suatu keadaan yang sangat merusak, sangat harga diri hancur. Itu timbulnya sehingga dia kalau nanti bisa muncul Mas David, ini bisa meringankan. Itu loh. Dari ada sebab
memang perbuatannya iya itu sudah terpisah, tapi kan namanya Ya, ya. suatu tindak pidana pasti ada motif. Lah motif itulah yang akan terus Baik, dituangkan mungkin di dalam Pak suatu Hipnu pembukaan. boleh Ya. kasih sedikit closing statement, mungkin barangkali dari sisi seberapa besar juga peluangnya bahwa apa yang langkah yang diambil oleh kuasa hukum FS dan PC ini tampaknya justru akan memberi angin kepada mereka begitu. Ya, menurut kami karena ini suatu sudah pembuktian deliknya adalah delik material ya. Delik material itu akibat hukumnya sudah ada. Sehingga kami kalau bisa ya mencoba meletakkan pada posisi masing-masing terdakwa. Mana yang sebagai terdakwa pertama, mana yang sebagai kedua, mana yang sebagai ketiga. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang tadi dikatakan Pak Sambo itu minta maaf dan sebagainya pada jutaan, itu menjadikan ada suatu keadilan. Itu loh. Ya, Jadi tapi kalau singkat hanya saja sebagai mungkin menurut Anda apakah ini benar-benar terjadi pembunuhan berencana atau tidak? berencana, karena waktunya sudah jelas. Ada jeda untuk berpikir, bertindak dan tidak bertindak. Dan bertindak itu relatif, Mas David. Nah itu loh. Jika dalam 2 menit pun untuk melaksanakan tidak melakukan kejahatan, bisa. Misalkan katakanlah si R tidak mau, oh ya sudah, nggak usah, nggak terjadi. Oh bisa. Di sinilah makanya kenapa kamu mengambil Yosua untuk melakukan penembakan. Itu suatu waktu yang cukup untuk berpikir untuk melakukan kehendak. Nah, Ya, dan kehendak masih ada itu dalam- negosiasi gitu ya dengan Ricky Rizal. Dan itu artinya masih ada perencanaan di situ begitu ya. Iya, ada perencanaan Oh, untuk oke. tidak melakukan suatu kehendak. Begitu Baik. R tidak mau, oh ya sudah, kasihan juga. Nah, itu Mas David. Baik, Pak Hipnu Nugroho terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Breaking News MNC News. Terima Selamat kasih, malam, Mas salam David. sehat selalu. Selamat malam.